Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami boleh diberi kesempatan memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Saat ini juga kami mau bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari setiap jemaat dimanapun Anda berada saat ini, kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama memuji Dia.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari setiap jemaat dimanapun Anda berada saat ini, kita mau sama-sama merendahkan hati kita. Kita mau setiap mata hati kita tertuju pada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk setiap kita. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya betul Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Walau terkadang setiap kami tidak percaya Tuhan, atau mungkin bagi kami sulit untuk menerimanya Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk terus percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Waktu-Mu waktu yang
terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan kami mau fokus Tuhan. Hati kami mau terarah hanya kepada Engkau Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan saat ini Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam di hati setiap kami Tuhan. Dan lebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Dan boleh memberkati kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendapatkan yang terbaik hanya daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat-umat yang spesial di mata Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada hari ini saya berharap setiap kita yang hadir, yang beribadah pada hari ini masih memiliki sukacita, masih memiliki semangat kemerdekaan. Karena baru saja kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia tercinta dari penjajahan. Nah, pada hari ini berita istimewa buat setiap kita sebagai umat Allah. Bukan hanya karena negara kita merdeka, tapi yang sungguh luar biasa karena kita dimerdekakan oleh karena perbuatan Kristus, oleh karena karya Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya hari ini bukan lagi menjadi budak dosa, tapi kita sama-sama sudah menjadi anak Allah. Kita sama-sama sudah menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjalankan misi Allah, menjalankan visi Allah bagi dunia. Untuk terus menjadi berkat, untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah yang luar biasa, atas karya Tuhan yang sangat mempesona dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus semakin memberikan diri kita untuk hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita harus hidup mendekat kepada firman Tuhan supaya kita tahu kehendak Tuhan di dalam diri kita, supaya kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu perenungan yang menyegarkan. Kita akan buka sama-sama di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan baca buat kita semua dimanapun Anda berada. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua di sana ditulis firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama-sama dengan saya katakan berhasil. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 1 saya melihat di sana Alkitab mencatat bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan saya bacakan untuk kita semua di ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Berarti di sini ada kehidupan orang benar, ada kehidupan orang fasik. Di mana kehidupan orang benar dibilang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam
kumpulan orang pencemooh itu sebagai orang-orang yang benar dan selalu merenungkan firman Tuhan menjadi kesukaannya. Tapi orang fasik sebaliknya tidak berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, pasti hidupnya selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di ayat 2 yang kita akan lihat di sini bersama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menarik di ayat 2 di sana dikatakan bahwa dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kata merenungkan di situ bisa diartikan pengertian pertama bahwa meratap. Dan yang kedua adalah menggumam. Dan yang pengertian yang ketiga adalah memikirkan. Memikirkan firman Allah siang dan malam. Di ayat 2 dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berarti masih ada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti dari sini saya melihat bahwa Tuhan mau kita bukan hanya sekedar suka aja sama firman Tuhan. Tetapi kita harus renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita bukan hanya menjadi seorang pembaca firman Tuhan. Tapi kita juga menjadi perenung. Jangan salah, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini cuman menjadi pribadi yang suka baca, tapi tidak suka merenungkan firman Tuhan. Cuman menyukai firman Tuhan, jangan salah. Saya beberapa kali menemukan ketika ada ayat-ayat Alkitab yang dibuat menjadi status di media sosial, saya baca komentarnya, banyak sekali ada. Dan salah satu komentar di dalamnya berkata seperti ini, saya bukan orang Kristen, tapi saya suka dengan ayat Alkitab ini. Ini yang saya bilang cuman sekedar menyukai, tapi apakah dia hidup di dalam firman? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang yang mau merenungkan firman Tuhan itu. Dibilang firman Tuhan siang dan malam. Kita bukan hanya menjadi orang yang baca Alkitab saja, tetapi direnungkan. Sebab berbeda antara baca dan merenungkan. Ketika baca belum tentu direnungkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau direnungkan, pasti sudah tentu dibaca. Sebab bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita nggak baca sesuatu. Berbeda kita dengan firman Tuhan dengan surat kabar. Atau berita-berita yang ada di internet, berita-berita yang ada di media sosial yang sering kali kita berselancar di sana. Kalau kita membaca surat kabar, kalau kita membaca berita-berita yang ada di internet, ketika kita mencari informasi, misalnya hari-hari ini tentang COVID, perkembangan COVID bagaimana yang berada di Indonesia. Ketika sudah kita lihat, perkembangan COVID di Indonesia ternyata seperti ini. Walaupun masih ada kalimat-kalimat selanjutnya, ketika kita sudah dapat informasi dari surat kabar tersebut, pasti kita langsung hentikan pencarian informasi tersebut karena kita sudah tahu, sudah seperti ini, sudah. Apakah kita baca berulang-ulang? Enggak, karena kita udah tahu. Berbeda dengan kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab memang kita cari informasi dari firman Tuhan. Tapi enggak hanya sampai di sana, kita baca terus dan berulang-ulang firman Tuhan bilang. Supaya menjadi remah di dalam setiap hidup kita. Sederhana saja Pak, sederhana saja Bu. Sebab orang yang merenungkan firman Tuhan itu dia tahu bagaimana dia memerlukan Tuhan. Mari saya ajak kita semua, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, semakin hari semakin jauh kita untuk mendalami firman Tuhan. Supaya kita bukan sekedar hanya menjadi pribadi-pribadi yang cuman menjadi, saya suka kebenaran firman Tuhan, tapi gak ada perenungan sehingga gak hidup di dalam firman. Supaya kita hidup dalam firman harus ada perenungan. Supaya kita tertanam benar di dalam firman Allah. Supaya kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kita. Dibilang tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Gak sampai di situ saja kalimatnya. Dilanjut. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak mengenal capek. Tidak mengenal lelah. Tidak mengenal sibuk. Tidak mengenal tekanan yang sebesar apapun. Karena sederhana saja. Orang yang hidup di dalam firman gak mungkin menjauhi persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan
Gak ada alasan untuk dia meninggalkan Tuhan. Apapun alasannya. Entah mengalami tekanan yang sangat berat, entah mengalami kekhawatiran, entah mengalami persoalan yang sangat luar biasa hebat. Tapi kalau orang itu hidup di dalam firman, gak mungkin dia jauh dari Tuhan. Setiap ada persekutuan pasti dia usahakan untuk tetap terus bersekutu dengan Tuhan. Gak ada alasan. Di dalam kesibukan, karena dia tahu prioritas utamanya adalah Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sini kita boleh melihat. Yang pertama, yang menjadi poin pembelajaran kita pada hari ini adalah pertanyaan yang timbul di dalam pemikiran saya di dalam perenungan firman Tuhan ini dari ketiga ayat di dalam Mazmur adalah apa sih yang dialami oleh orang yang selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita lihat di ayat 3 jelas sekali di sana. Ketika kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita menjadi pribadi yang suka akan firman Tuhan dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Ada impact, ada yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama di ayat 3 yaitu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dari kalimat ini saya menyimpulkan bahwa orang yang selalu hidup dengan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akan mengalami kesegaran di dalam kehidupannya. Ini yang dinamakan kesegaran di dalam merenungkan firman Tuhan. Jadi poin pertama, apa yang dialami oleh orang yang suka merenungkan firman adalah mengalami kesegaran di dalam hidupnya. Pernah tidak Bapak Ibu di rumah, siapapun Anda yang menyaksikan firman Tuhan pada hari ini melihat pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang tumbuh di tepi sungai. Pasti daunnya sangat hijau dan pohon itu tumbuh subur. Karena apa? Dia dekat dengan air. Akar-akarnya menyerap air sehingga pohon itu menjadi pohon yang subur. Daunnya hijau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gak peduli. Mau ada masa musim kemarau. Mau ada persoalan di dunia yang terjadi. Tapi ketika pohon itu hidup dekat aliran sungai. Pohon itu gak akan mengalami yang namanya kematian. Gak akan mengalami yang namanya keropos. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup di tepi aliran air. Karena apa? Yesus sendiri. Dia adalah air hidup. Barang siapa datang kepada dia, dia akan dipuaskan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan air hidup yaitu Yesus Kristus yang memberikan kehidupan, di sana kita mengalami kesegaran. Tidak peduli hari-hari ini mengalami musim kekeringan, mengalami ketakutan banyak orang mengalami surut di dalam kehidupannya, mengalami persoalan yang berat, mengalami ketakutan, kekhawatiran di samping kiri kanan kita. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan yang adalah sumber air yang selalu memberikan kehidupan, yang di sana ada kepuasan. Persoalan yang ada pasti gak akan membuat kita mundur. Gak akan membuat kita lelah. Gak akan membuat kita tidak bersemangat untuk datang sama Tuhan. Ini poin pertama sangat luar biasa Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian, yang kedua. Apa yang dialami oleh orang yang selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya lihat dari kalimat yang kedua di ayat 3. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi dari kalimat ini saya menyimpulkan bahwa orang yang selalu hidup merenungkan firman Tuhan akan menjadi pribadi yang produktif. Selalu menghasilkan buah. Apa yang dilakukannya selalu bermanfaat. Apa yang akan dia kerjakan dia pasti memperkirakan dengan secara bijaksana. Sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil selalu mendatangkan, menghasilkan buah. Nggak salah mengambil keputusan. Artinya kehidupannya produktif, apa yang dia lakukan sangat bermanfaat. Baik bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Sebab apa? Di dalam Yohanes pasal 15. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Artinya ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka kita akan memberikan buah, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat produktif. Makanya hidup kita gak sia-sia. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, mendengarkan satu cerita di mana Yesus sedang lapar dan dia butuh makan. Dan di situ dia melihat ada pohon ara. Ketika dia menghampiri pohon ara tersebut, dia ingin makan dari buah pohon ara tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pohon ara itu tidak ada satupun buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Makanya pohon itu dikutuk oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus ingin agar pengikut Kristus, Yesus mau agar anak-anak Tuhan hari-hari ini menghasilkan buah. Anak-anak Tuhan yang produktif, anak-anak Tuhan yang gak hanya puas cuman sekedar menjadi bunga. Nah ini ingat satu hal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena kalau saya umpamakan kalau pohon mangga ya, sebelum dia menjadi buah, pasti dia ada bunganya dulu. Benar, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasti saya yakin kita semua setuju ya. Ketika ada buah pasti sebelumnya ada bunga dulu. Sebelum jadi buah ada bunga. Nah, sebagai orang Kristen saya mau ingatkan kepada setiap kita. Jangan kita hanya sampai kepada bunga. Apa yang saya maksudkan dengan bunga? 3 hari bersemangat ikut Tuhan, berantusias, semangat terus ikut Tuhan. Ketika hari keempat ada persoalan sedikit, mulai bimbang, mulai lemah, mulailah meninggalkan Tuhan. 3 hari ikut Tuhan semangat, tapi 3 tahun bahkan sampai bertahun-tahun meninggalkan Tuhan. Itu yang saya maksudkan, jangan hanya sekedar menjadi bunga kemudian gak jadi buah. Tuhan mau, karena yang Tuhan mau adalah buah-buah dari kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang berbuah, menghasilkan supaya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan dapat dinikmati oleh Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan melalui buah-buah yang kita hasilkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berpuas diri cuma sampai di bunga. Kalau kita orang Kristen cuma sampai di bunga, sama saja dengan kita adalah pribadi yang suka ghostingin Tuhan. Istilah anak-anak zaman sekarang suka ghosting ya, memberikan harapan palsu. Padahal Tuhan sudah lihat, wah Tuhan bilang anakku sudah semangat 3 hari ini sudah baca Alkitab. 3 hari berturut-turut sungguh-sungguh baca Alkitab merenungkan. Tapi hari keempat masalah padahal cuman kecil. Tapi meninggalkan Tuhan sampai 3 bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Padahal Tuhan sudah senang, pada akhirnya Tuhan lihat kok dia meninggalkan saya. Ini artinya apa? Orang yang suka ghostingin Tuhan. Jangan suka memberikan harapan palsu sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah memberikan harapan palsu kepada kita manusia. Tuhan gak pernah kasih bayang-bayang kepada kita. Dia memberikan kepastian. Firman Tuhan pada hari ini bagi saya secara pribadi sangat mempesona. Karena apa? Dari poin pertama dan poin kedua ada sangkutannya. Ketika di poin pertama saya bilang di sana, kita kalau hidup dekat dengan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan, pasti mengalami kesegaran. Karena kita hidup dekat dengan air hidup sendiri yang selalu memberikan kepuasan kepada kita. Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kemudian di poin yang kedua, di sana dikatakan orang hidup produktif. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, otomatis hidup kita menjadi produktif. Nah sekarang poin yang ketiga, apa yang dialami oleh orang yang merenungkan firman Tuhan? Di sana dikatakan di kalimat selanjutnya di ayat 3, tidak layu daunnya. Dari firman Tuhan ini saya simpulkan bahwa orang yang selalu hidup merenungkan firman Tuhan, orang yang selalu hidup di dalam firman, tidak akan mengalami yang namanya kemerosotan, apalagi kemerosotan iman. Selalu hidup subur. Selalu hidup penuh dengan peningkatan-peningkatan iman. Karena apa? Selalu ada firman yang menguatkan. Selalu ada firman yang mengingatkan kepada diri setiap orang-orang yang selalu suka merenungkan firman Tuhan. Tidak layu daunnya.
tetapi selalu mengalami kebugaran. Saya nggak tahu hari-hari ini kelayuan rohani apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Mungkinkah kita selama beberapa hari ini sudah mengalami keletihan, kecapean, ketakutan, sehingga dengan itu semua membuat kita mulai suam-suam kuku untuk datang sama Tuhan. Kita sudah tahu ini sekarang hari Minggu tapi kita nggak mau datang beribadah. Kita sudah tahu hari Rabu atau hari Kamis ada persekutuan yang namanya kesan. Tapi kita karena capek kita nggak mau datang. Itu yang dimaksudkan mengalami kelayuan. Jangan sampai orang-orang Kristen hari-hari ini mengalami kelayuan. Makanya firman Tuhan ingatkan. Ketika kita sudah mulai layu datang sama Tuhan. Hampiri kaki Tuhan. Datang kepada sumber air yang selalu memberikan kepada setiap kita kepuasan. Sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan kita mengalami yang namanya hidup produktif. Dan hidup kita daunnya tidak akan menjadi layu. Kita nggak menjadi suam-suam kuku datang sama Tuhan. Sebab dengan banyak orang yang karena dengan persoalan yang begitu menghimpit. Dengan kecapean, dengan kesibukan yang kita lakukan aktivitas sehari-hari. Banyak orang yang mulai mengalami daunnya menjadi layu. Kerohaniannya bahkan jasmaninya sudah mulai suam-suam kuku. Bahkan datang sama Tuhan. Bahkan datang ibadah online pun mungkin ya sambil tiduran kah. Sebab begini saja saya memberikan suatu gambaran. Ketika Bapak atau ketika Ibu, ketika Anda dimanapun Anda berada hari ini. Ketika Anda, katakan saja ketika Anda sudah mau bepergian ke suatu tempat. Entah Anda menggunakan transportasi udara, darat, laut. Naik kapal, naik pesawat, naik bus, naik travel. Ketika Anda sudah memesan tiket keberangkatannya jam 7 pagi. Mungkin Anda yang mau berlibur yang menginap selama seminggu atau beberapa lama. Anda perlu membawa pakaian yang harus dibawa ke tempat liburan. Kemudian mungkin Anda menggunakan transportasi misalnya pesawat. Atau kapal laut atau naik bus. Secara nggak langsung pasti kita sudah setting bahwa kalau jam 7 tiket keberangkatan. Berarti jam 6 atau setengah 7 bagi yang dekat dengan bandara, bagi yang dekat dengan transportasi yang akan kita naiki. Pasti kita sudah standby, kita sudah ada di tempat 1 jam atau setengah jam sebelumnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah sarapan dulu pagi-pagi, kalau bisa mungkin jam 5 sudah bangun. Kalau memang baju pakaian Anda belum disiapkan dari malam, berarti pagi Anda harus bangun sepagi mungkin supaya sedapat mungkin jam 6, 1 jam atau setengah jam sebelum keberangkatan, Anda sudah berada di tempat transportasi yang Anda akan naiki. Sudah mempersiapkan diri. Begitu juga orang yang hidup di dalam firman-Nya. Begitu juga orang yang selalu tinggal di dalam firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Dia tahu cara yang terbaik untuk mempersiapkan diri ketika dia mau datang sama Tuhan. Dia tahu cara memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti apa. Saya nggak tahu cara kita beribadah selama ini, datang kepada Tuhan selama ini seperti apa. Dan saya berharap kita selalu memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita karena saking sibuknya, yang seharusnya hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita bersekutu sama Tuhan. Kita pakai untuk kesibukan kita. Karena kita sudah mengalami kelayuan, yang namanya kelayuan. Sehingga sudah tahu sudah mau jam 8. 1 jam lagi sudah mau jam 8, sudah mau ibadah. Sebentar lagi lah. Saya masih sibuk atau saya masih mager lah. 1 jam lagi kok masih lama. Setengah jam lagi. Wah masih lama setengah jam lagi. Kemudian sampailah waktunya jam 8. Ajan dulu lah. Masih cover song pun. Masih bisa lah. Boleh nyantai dulu. Ngopi dulu kah? Atau melakukan kesibukan yang lain kah? Atau masih tiduran kah? Oh masih ngantuk. Semalam habis lembur. Ketika sudah selesai cover song. Ayo ibadah. Ajan dulu lah masih pujian. Firman Tuhan aja baru ikut ibadah. Waduh sangat luar biasa ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saya yakin, saya berharap jemaat MDC Kadipaten, jemaat yang ada tidak seperti itu. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan diri kita. Ketika kita tahu ibadah kita sudah siap memang. Karena ada Tuhan hadir di sana. Jangan sampai kita menjadi layu.
Jangan sampai kita suam-suam kuku. Tapi kita tetap terus semangat. Gak pernah mengalami yang namanya kemerosotan iman. Untuk datang sama Tuhan. Nah kemudian lanjut. Poin yang keempat. Apa yang dialami oleh orang yang merenungkan firman Tuhan dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalimat selanjutnya adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan dengan saya sekali lagi, katakan berhasil. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu suka ingin hidupnya berhasil? Amin. Pasti setiap kita pasti ingin hidup berhasil. Tapi jangan lupa kita harus tinggal di dalam firman. Dan firman itu tinggal di dalam kita. Karena dengan firman itu yang menuntun kita kepada keberhasilan yang abadi. Bukan berarti firman Tuhan bilang apa saja yang kita perbuat berhasil. Bukan berarti apa yang kita di dalam perjalanan kita mengiring Kristus. Tidak ada yang namanya kegagalan. Tidak ada yang namanya tantangan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita mengerti yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan selaras atau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak memilih jalan sendiri, tapi yang kita pilih, yang kita putuskan adalah keputusan yang daripada Tuhan. Yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang sudah pasti daripada Tuhan. Sehingga gak ada yang namanya gagal. Sehingga gak ada yang namanya mengalami kemerosotan, tapi adanya keberhasilan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendaknya kita. Tapi kalau yang kita kerjakan adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan, Tuhan gak ACC. Berarti gak bisa dijamin Anda mengalami keberhasilan. Di dalam Yosua juga mengatakan di sana, Yosua pasal 1 ayat 8, saya akan bacakan buat kita semua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mungkin kita punya alasan, saya sibuk, saya capek. Di dalam tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan salah, Yosua juga capek, Yosua juga sibuk. Karena banyak orang yang harus dia pimpin sebagai anak muda. Gak gampang diberikan langsung kepercayaan oleh seorang Musa untuk meneruskan seorang Musa memimpin bangsa. Yosua minim pengalaman sebagai anak muda. Sibuk pasti, capek pasti. Tapi satu, karena Tuhan tahu Yosua, kapasitas seorang Yosua sebagai anak muda bagaimana. Dan tingkat kekuatannya seorang Yosua bagaimana. Makanya Tuhan ingatkan. Jangan pernah lupa memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan itu siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati sebagai anak muda. Kebanyakan kan bertindak apa yang ada di pikirannya langsung dilakukan tanpa berpikir panjang. Dan hari-hari ini bukan saja anak muda. Orang-orang yang sudah dewasa pun, orang-orang yang sudah lanjut pun, karena mungkin terhimpit di dalam satu persoalan, karena memang keputusan yang harus cepat diambil, kadangkala gak perlu berpikir panjang, gak butuh Tuhan kadangkala ya. Makanya jangan sampai nanti ada persoalan baru datang sama Tuhan, supaya kita gak merasa terdesak. Kita selama ini sudah bertahun-tahun gak dekat dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang harus kita cepat ambil keputusan, baru kita datang kepada Tuhan. Nah terlambat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda harus butuh persekutuan yang dekat dulu dengan Tuhan, baru bisa mengerti suara Tuhan. Nah kalau Anda sudah lama bertahun-tahun gak dekat Tuhan, terus kemudian Anda diperhadapkan dengan pilihan yang sangat berat, terus Anda harus secepatnya memiliki keputusan. Terus baru hari itu juga Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Ya mana bisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya jangan tunggu ada persoalan dulu baru datang sama Tuhan. Supaya setiap hari kita hidup di dalam kehendaknya. Kita mau diperhadapkan dengan pilihan secara mendadak pun. Karena kita sering bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Di sana ada hikmat sehingga kita dibilang bertindak hati-hati. Dan kemanapun kita pergi perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Sangat luar biasa firman Tuhan hari ini. Apa saja yang kita perbuat.
mengalami keberhasilan. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kemudian yang terakhir. Apa yang dialami oleh orang yang merenungkan firman Tuhan. Di ayat pertama dibilang berbahagia. Berbahagia oleh orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang benar. Di sini dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang hidup di dalam firman. Dikatakan orang yang berbahagia. Siapa di antara kita yang tidak suka hidup bahagia? Pasti semua suka. Tidak ada satu orang di muka bumi ini pun yang tujuan hidupnya yang mau mengalami kesengsaraan pasti hidup bahagia. Tapi bagaimana cara kita hidup bahagia? Hanya dengan hidup di dalam firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di luar firman gak ada yang namanya kebahagiaan. Mungkin orang bilang saya harus punya jet pribadi dulu baru bisa bahagia. Saya harus punya kapal pesiar baru saya bisa dikatakan bahagia. Tapi ketika Anda sudah memiliki misalnya kapal pesiar, Anda sudah memiliki jet pribadi. Apakah Anda puas dengan itu? Pasti yang namanya manusia gak ada kepuasan. Ketika dia pingin sesuatu dan sesuatu itu dia sudah dapatkan, pasti dia ingin yang lebih lagi daripada itu. Karena apa? Manusia gak pernah mengalami kepuasan. Kecuali orang tersebut datang kepada Tuhan. Dia sudah mendapatkan air hidup yaitu Yesus yang tinggal di dalam dia. Firman ini tinggal di dalam seseorang. Baru dia mengalami kepuasan. Ada rasa syukur di dalamnya. Di luar Kristus apapun yang Anda cari gak akan ada kebahagiaan. Firman Tuhan yang bilang. Kebahagiaan sejati hanya di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam persoalanmu, di dalam pertanyaanmu, di dalam kekhawatiranmu, di dalam ketakutanmu, di dalam kemerosotan yang Anda alami, di dalam kelayuan yang Anda alami hari-hari ini. Jangan cari jawaban kepada dunia. Jangan cari jawaban kepada hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang menjawab setiap pertanyaan dari kehidupanmu. Firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan di dalam persoalanmu. Firman Tuhan ini yang memberikan Anda kekuatan untuk berjalan di dalam dunia yang menakutkan hari-hari ini. Hanya firman yang bisa membuat kita kuat. Di luar firman, kita seperti orang fasik. Dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 5 dari kitab Mazmur pasal 1. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang-orang benar. Gak akan tahan. Bahkan dikatakan orang fasik mereka seperti sekam yang ditiup angin. Tapi kehidupan orang benar dikatakan di ayat 6. Tuhan mengenal jalan orang benar. Langkah-langkah Anda. Langkah-langkah bapak, langkah-langkah ibu. Langkah-langkah saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dikenal Tuhan ketika Anda hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami untuk hidup di dalam firman. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan firman, dengan cara suka kepada firman Tuhan. Bukan kita menjadi pribadi cuma hanya sekedar membaca. Bukan kita hanya sekedar mencari pengetahuan, tapi kita hidup juga di dalam firman melalui perenungan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Supaya kita bukan hanya sampai kepada pribadi yang berbunga, tapi pribadi yang berbuah. Dan saya percaya firman Tuhan ini sampai kepada setiap hati para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga ketika mereka selesai dari ibadah ini, mereka boleh semakin hari semakin disegarkan oleh perenungan firman. Mereka semakin hari semakin menjadi hidup yang produktif. Mereka menjadi pribadi yang tidak mengalami kemerosotan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka gak suam-suam kuku, tapi mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam apapun yang mereka kerjakan. Karena mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mereka dapat disebutkan sebagai orang benar, orang yang berbahagia. Di dalam nama Yesus mampukan setiap kami untuk menjalankan firman Tuhan ini, untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa tinggal di dalam firman. Karena itulah tujuan hidup kita, yaitu tinggal di dalam firman. Karena di dalam firman Tuhan kita boleh mengalami kekuatan. Di dalam firman Tuhan
ada jawaban untuk setiap pertanyaan kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saya yakin kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Saudara Enos Kurniawan Lasiki, Sarjana Teologia, tentang The Art of Refreshing Pondering atau perenungan yang menyegarkan. Pastikan hidup Anda selalu terhubung dengan Kristus sehingga hidup Anda semakin hari semakin mengalami kesegaran. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting atau WhatsApp. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 27 Agustus tahun 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, bagi muda-mudi, libatkan diri Anda dalam kesan image yang akan diikuti secara online pada hari Sabtu 28 Agustus tahun 2021 pukul 17 melalui Zoom Meeting. Disiplinkan diri Anda dan keluarga untuk hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kami menyambut setiap Anda untuk ikut dalam kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 29 Agustus tahun 2021 yang akan diadakan secara online pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat melalui MDC Kadipaten YouTube channel. Pada sore harinya, yaitu pukul 18, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan diadakan ibadah anak melalui Zoom Meetings. Kami atas nama Gereja MDC Kadipaten tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh jemaat agar semakin memperketat menjaga kesehatan Anda dengan 6N. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan menghindari makan bersama. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 sampai pukul 18. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya Tuhan, kami inilah yang kami renungkan setiap saat. Nyanyian pujian syukur bagimu Bapa. Terima kasih ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan
ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, dengarlah renungan kami. Terima pujian pengagungan kami Tuhan. Dari hati kami, Engkau layak terima pujian sembah. Bahkan dari umat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu memuji dan menyembah. Dan biarlah seluruh bumi memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau lah Sang Pencipta dan mengendalikan alam semesta ini dengan sempurnanya. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami berkata Tuhan baik. Biarlah setiap peristiwa-peristiwa yang kami alami hari-hari ini mendatangkan perenungan yang menyegarkan jiwa kami. Karena Engkaulah sumber kesegaran itu. Engkaulah sumber kelegaan yang kami perlukan Tuhan hari-hari ini. Berkati umat-Mu dengan segala pergumulan mereka. Berkati umat-Mu dengan segala usaha kasih mereka, segala pekerjaan iman mereka, dan dalam segala ketekunan pengharapan mereka di dalam Engkau ya Allah. Itu sebabnya jemaat Tuhan, saya berkata Tuhan kita besar. Andalkan Dia terus, pandang Dia terus. Banyak kesalahan di kiri kanan-Mu, banyak segala rintangan yang Kau hadapi, tapi Tuhanlah penentu hidup. Terima kasih Tuhan, untuk ibadah kami telah berjalan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang telah melayani. Berkati umat-Mu dengan segala persembahan-persembahan yang mereka berikan pada saat ini. Baik persembahan persepuluhan, persembahan umum maupun persembahan khusus. Karena menyadari semua itu berasal dari Engkau. Biarlah kemuliaan segalanya kami kembalikan hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman sama-sama dengan saya katakan amin.